Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sakharal bahra li Musa wa sakhartan nara li Ibrahim wa sakhartal jibala wal hadida li Dawud wa sakhartal jinna wasyayatina li Sulaiman wa sakhir lana kulla bahrin huwa laka fil ardi was samai wal mulki. Asyhadu an la ilaha illallah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha wa ruqba wal haibata fi qulubil kafirin wal musyrikin wal munafiqin wal hasidin wal zalimin wal mufsidin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Hadratul kiram rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wattaqullah man tabi'ati sunnatillah wa li sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alazumukum fi hayatikum wa adaun kulla ahdi minkum ilallahi ta'ala hatta yadkhulu ani abdillahi haqqun wa nasarallahu haqqun. Jamaah sidang salat Idul Adha rahimakumullah, mari kita sama-sama takdim tunduk kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, memanjatkan puji syukur atas segenap nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan senantiasa kita tak henti-henti untuk tahmid, untuk tahlil, untuk takbir dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ketakwaan yang sebenarnya adalah ketika kita sudah sepenuh hati mengikuti apapun yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya bertakwalah dengan sungguh-sungguh kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lazimkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita senantiasa memenuhi janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi hamba yang benar-benar diterima sebagai hamba oleh Allah dan nantinya memiliki hak untuk memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Ibrahim kekasih Allah setelah memenuhi janji-janjinya kepada Allah, setelah mengesampingkan kepentingan-kepentingan dari selain Allah, khalisan liwajhillahi ta'ala, mulus murni semata-mata karena Allah, maka turunlah pertolongan Allah atas Ibrahim alaihi salam dengan ditetapkan sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamdu. Salawat beriring salam mari kita haturkan kehadiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari dalam hati kita. Tujukanlah, hadirkanlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam lubuk hati kita. Cintai sepenuhnya, karena pintu gerbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Pintu gerbang untuk kita sampai kepada Allah ketika kita ini mendapat ridhonya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Baginda Nabi begitu kasih sayang kepada kita semuanya. Baginda Nabi begitu perhatian kepada kita semuanya. Hingga dijelaskan oleh Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya. Ketika baginda Rasul dibangunkan dari kuburnya, maka pertama kali yang diingat adalah kita semuanya. Ketika itu baginda Nabi menyatakan, kaifa halullahi ala ummati ya Jibril. Apa yang diperlakukan Allah kepada umatku, hai Jibril. Begitu dalamnya perhatian Nabi kepada kita. Ketika Nabi mendapatkan penghormatan dari Allah, tidak melupakan kita semuanya. Kita semuanya diikut sertakan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, seberapa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sosok manusia hamba Allah yang sempurna, yang penuh kasih, yang senantiasa memperhatikan kesejahteraan dan kemuliaan kita, baik dunia maupun akhirat. Karena itu, janganlah kita henti-hentinya berselawat kepada Nabi, hingga Nabi kepada kita semuanya yang tidak mampu atas kewajibannya salah satu, yaitu menyembelih sunah kurban di hari nahar. Nabi pun menyatakan, aku korbankan kambing ini untukku dan untuk umatku. Karena apa? Karena begitu kasih sayangnya, agar umatnya kita semuanya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada saat kita memasuki hari nahar, banyaklah bersolawat kepada Nabi agar ibadah kita makbul. Bagi kita-kita yang tidak mampu untuk melakukan sunah kurban, maka hadirkan baginda Nabi dalam lubuk hatinya. Niscaya kita akan memperoleh balasan daripada sunah kurban yang dijadikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku potong kambing ini untuk umatku. Maksudnya adalah untuk kita semuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Momentum hari nahar, momentum Dzulhijjah sangat dalam sekali bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul mengagungkan Allah. Kita berkumpul untuk mengesahkan Allah. Kita berkumpul untuk memuji Allah, di mana kita mengetahui betapa kekuasaan Allah begitu hebatnya. Apapun yang dijanjikan Allah pasti akan terjadi dan pasti akan dipenuhi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi, innallaha la yukhliful mi'ad. Salah satu janji Allah adalah nahnu qadarna bainakumul mauta wa nahnu bimasbuqin. Aku tetapkan kamu, hai hamba-hambaku, pasti akan mati, karena aku tidak akan pernah dikalahkan oleh kamu. Pada saat ini jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kemungkinan pada hari-hari yang lalu kita salat Idul Adha beserta ibu kita, beserta bapak kita, beserta keluarga kita. Tapi pada kesempatan ini ada di antara kita yang ibunya sudah berpulang ke hadirat Allah, ayahandanya sudah berpulang ke hadirat Allah, dan ada di antara kita yang tahun lalu barangkali sholat beserta anaknya, beserta suaminya atau istrinya,
Tapi di saat ini istrinya sudah kembali kepada Allah, suaminya telah kembali kepada Allah, anaknya telah kembali kepada Allah. Ini adalah momentum kebesaran Allah, di mana janji Allah bahwasanya kita sebagai hamba tidak akan selamanya di muka bumi ini, itu adalah pasti. Karena itu jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, jadikanlah kesempatan ini untuk kita hadir hatinya kehadiran Allah, dan kita hadirkan keluarga-keluarga kita. Kita mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan kebaikan-kebaikan dari orang tua kita yang sudah tidak ada. Dan kita senantiasa tawakal sabar dengan apapun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun hakikatnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Momentum hari Nahar adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, berkorban wanhar itu adalah puncak pengabdian hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkorban itu adalah bukti nyata bahwa kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu syariat daripada kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkorban bukan semata-mata kita ini memotong binatang berupa unta, sapi ataupun kambing. Tapi hakikat dari pengorbanan kita yang sebenarnya yaitu mengorbankan hawa nafsu kita semuanya. Hawa nafsu yang notabene adalah insting-insting kita yang menuju kepada kejelekan, yang itu disimbolkan dengan binatang. Karena itu jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, andai kata kita ini berkorban 1000 onta sekalipun, 1000 sapi sekalipun, 1000 kambing sekalipun, manakala kita belum memberikan yang paling kita cintai di dalam diri kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka belumlah itu sempurna kebaikan kita. Karena Allah menyatakan bukanlah daging, bukanlah darah yang sampai kepada Allah, akan tetapi ketakwaan kita yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu puncaknya adalah tansihul qalba siwallahi ta'ala. Manakala dada kita semuanya, hati kita semuanya sudah kosong dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti layaknya Ibrahim Khalilullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitannya membersihkan lubuk hati, kaitannya untuk memotong hawa nafsu kita, menyatakan arba'atun, ada empat perkara ini yang menjadi alamatun syaqo, tandanya orang itu celaka, dan itu sangat lekat dengan kehidupan kita semuanya. Yang pertama adalah qalbun qasi, hati yang keras, hati yang keras, hati yang senantiasa merasa dirinya paling benar, hati yang merasa bahwa dirinya itu paling hebat, hati yang merasa bahwasanya orang lain semuanya rendah dibanding kita, hanya kita yang paling hebat. Hati-hati jamaah rahimakumullah, karena yang paling jauh dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba Allah adalah qalbun qasi, hati yang keras. Tidak sedikit kita ini rajin beribadah, kita rajin beramal, akan tetapi hati kita sangat keras sekali, tidak mau diberikan nasihat,
tidak mau diberikan masukan, senantiasa memaksakan kehendaknya diri sendiri, sekalipun dia salah tetap bertahan dengan kesalahannya. Na'udzubillahi min dzalik. Hendaknya itu kita potong laksana kita memotong binatang korban. Hendaknya itu kita buang jauh-jauh dari kita. Kembalilah kepada hakikat kita sebagai hamba Allah. Lembutkan hati kita, lembutkan hati kita, karena sesungguhnya sebaik-baik hamba adalah hamba yang penuh kasih sayang, yaitu hamba yang lembut. Lembutkan hati kita sebagai anak kepada orang tua. Jangan berhenti kita ini mengingat orang tua. Teruslah ingat jasa orang tua. Teruslah ingat ibunda kita dengan mendoakannya agar kita bisa lembut hatinya. Bagaimana mungkin seorang hamba itu akan lembut hatinya manakala orang tuanya yang melahirkannya dilupakan? Bagaimana mungkin kita akan menjadi orang baik manakala kita ini tidak ingat akan kelembutan orang tua kita kepada kita? Kasih sayang kepada orang tua, bakti kepada orang tua, itu menjadikan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sosok daripada contoh yang demikian adalah Ibrahim beserta keluarganya. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Banyak di antara kita rajin sholat, kita rajin sujud, akan tetapi belum tentu anak-anak kita rajin sholat. Belum tentu anak-anak kita rajin mengaji. Banyak di antara istri-istri yang solihah, tapi tidak sedikit suaminya tidak soleh. Banyak di antara kita yang suami-suaminya baik, tapi istri-istrinya durhaka. Ini adalah ujian kita. Banyak orang itu bisa takwa, bisa mukmin, bisa Islam, bisa ihsan secara individual, akan tetapi secara sosial beserta keluarga seiring sekata menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat sulit untuk kita dapati. Sebagaimana Ibrahim dengan putranya Ismail, betapa bahagianya, sekalipun kita tidak punya jabatan, kita tidak punya pangkat, kita tidak punya harta, akan tetapi ketika kita punya anak-anak yang soleh, pasti kita sangat gembira. Tidak sedikit hamba-hamba Allah, hartanya melimpah, pangkat kedudukannya tinggi, tapi ketika mati, anaknya tidak bisa mendoakan, anaknya tidak menyolati, bahkan menyuruh orang untuk mendoakan pun tidak tahu tujuannya apa, hanya sekedar mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Sunnah kurban hakikatnya adalah membuang keburukan-keburukan dari pribadi kita, pribadi anak istri kita, suami kita, untuk kita ganti dengan kebaikan-kebaikan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, ingatlah, kita terhalang oleh hawa nafsu kita terhalang kecintaan-kecintaan kita kepada dunia, di mana dinyatakan di dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Dijadikan indah pada pandangan kita manusia, mencintai hawa nafsu, mencintai amarah, mencintai ketersinggungan, mencintai permusuhan, mencintai saling mencaci maki. Itu menjadi kesenangan-kesenangan kita manusia. Dan mencintai perempuan, mengikuti syahwat hawa nafsunya, mencintai anak keturunan dan harta yang melimpah. Padahal itu semuanya hanyalah perhiasan dunia yang sementara. Karena itu jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, jangan menjadi hamba-hamba yang keras hatinya. Rasul SAW menyatakan bahwasanya
sebaik-baik kita, yang paling baik kepada keluarga kita. Jadilah kita ini seperti Ibrahim dan Ismail serta Siti Hajar, yang mereka sama-sama menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jamaah salat Idul Adha rahimahullah, yang menjadikan kecelakaan bagi kita semuanya yang kedua, yaitu wal hirsi, keserakahan. Tidak sedikit orang kaya berkurban tapi masih menginginkan dagingnya. Tidak sedikit orang yang sudah senantiasa tak henti-hentinya sepanjang hidupnya menikmati makanan enak, tapi tidak rela makanan yang sudah dikurbankan untuk diberikan secara mutlak kepada fakir miskin. Tanyakan kepada diri kita, apakah itu kebenaran? Sekalipun boleh orang yang melakukan sunah kurban, tapi sekedar hanya tabarukan, tafaulan, untuk mengambil keberkahan, sekedar untuk mencicipi, sekedar untuk memakannya. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, renungi baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui utusannya menyatakan, afdhalul ibadatu udkhulus surur. Sebaik-baik ibadah itu adalah memasukkan rasa senang kepada saudara kita. Tidakkah kita senang apabila saudara kita yang tidak pernah makan enak kemudian merasakan kenikmatan yang begitu hebatnya? Belum termasuk kita orang yang beriman, sebelum kita merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaan kita, merasakan kesenangan orang lain sebagai kesenangan kita, barulah kita ini orang yang beriman. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, mari kita perbaiki kebersamaan kita sebagai sesama muslim. Ketika kita mungkin dengan tetangga kita tidak kenal, mari kita silaturahim. Ketika kita ini sesama anggota daripada komplek ataupun wilayah terdekat kita, mari kita saling silah, mari kita saling kasih sayang. Karena apa? Itu adalah ajaran Islam. Itu adalah milahnya pendahulu-pendahulu kita yang mesti kita tegakkan. Hentikan saling menghujat, hentikan saling merendahkan. Karena yang rugi adalah kita umat Islam. Mari kita bergandengan tangan, kesampingkan perbedaan, tapi pertemukan kesamaan di antara kita. Sekalipun kita ini berbeda di dalam ubudiyahnya, tapi yakinlah kita sama di dalam kita menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sama di dalam meyakini akan Nabi Muhammad SAW itu khatamin Nabi, dan kita sama keyakinan kita di dalam akidah samiyahnya. Makanya mari kita satukan umat kita dengan ibadah Idul Adha. Kita buang jauh-jauh kebinatangan kita yang tidak memakai akal dan pikiran, tapi pakailah akal dan pikiran kita, satukan kita agar kita memperoleh kemenangan baik dunia maupun akhirat. Jangan mau dicapik-capik di antara kita. Kita ini saudara, kita ini senantiasa sholat bersama, duduk bersama, menyembah Allah bersama, mengesahkan Allah bersama. Kenapa kita ini saling menyakiti? Kita sering mengucapkan Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kenapa kita masih saja saling bermusuhan sesama hamba Allah yang notabene sama-sama meyakini Allah dan utusannya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamdu. Hakikat itu semuanya jamaah rahimakumullah karena keserakahan kita semuanya kepada keduniaan. Karena itu mari kita latihan untuk berbagi agar kita tidak serakah, karena keserakahan itu akan menjadikan kita hina dunia maupun akhirat. Yang ketiga, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, yang menjadikan kita semuanya celaka adalah jumudul ain, sempitnya pandangan kita. Jangan berpandangan bahwasanya memotong kambing itu cukup. Jangan hanya kita berpandangan bahwasanya sunah kurban itu sebatas tuntunan. Kita mengeluarkan uang, kita membeli binatang, kemudian kita potong. Jangan sebatas itu. Luaskan pandangan kita. Kenapa Allah mensyariatkan untuk memotong binatang?
Kenapa di situ yang jadi intinya adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya sunnah kurban itu adalah memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita dipanggil oleh Allah, kita sudah menyatakan innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan sampai kita menjadi umat Islam jumudul ain, picik pandangannya, sempit pandangannya. Ketika kita ini misalnya mengalami perbedaan, ketika di tanah suci sudah terjadi ibadah rupanya yaitu hari nahar, tapi di negeri kita belum. Ingatlah, jangan picik pandangan kita, tapi luaskan dengan pandangan ilmu. Karena apa? La hujjata bil makan wal hujjata bil burhan. Ingat-ingat di dalam kaidah fikih, tidak boleh kita berhujjah dengan tempat, tapi berhujjahlah dengan burhan, yaitu dengan ilmu, yaitu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan sampai umat Islam menjadi umat yang jumudul ain, sempit pandangannya, luaskan pandangannya. Sebagaimana Allah menyatakan, huwallazi ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Allah ciptakan bumi ini begitu luasnya. Silahkan jelajahi agar kita ini tidak picik pandangannya. Silahkan berjalan menuju barat, timur, selatan, utara, agar kita ini tidak jumudul ain, tidak sempit pandangannya. Silaturahimlah, berhubunganlah dengan sesama hamba Allah agar kita tidak sempit pandangannya. Yang terakhir, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, alamatus syaqqa tulul amani. Tandanya orang celaka, panjang angan-angannya, panjang angan-angannya. Ingat-ingat, hidup ini tidak selamanya. Jangan berangan-angan bahwa kita akan selamanya di muka bumi ini. Jangan berangan-angan bahwa kita akan memperoleh kebaikan tanpa kita usaha, tanpa kita berkorban. Jangan berangan-angan kalau kita akan menjadi kekasih Allah, tapi kita tidak mau memenuhi janji-janji kita kepada Allah. Ingat, man jadda wajadda. Ingat, al-ma'unatu biqadril balah. Perjuangan kita akan kita peroleh sesuai dengan penderitaan perjuangan kita. Al-ma'unatu biqadril balah. Pertolongan Allah sesuai penderitaan yang kita alami. Ibrahim sangat menderita pada saat mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tantangannya dari orang yang terdekat, yaitu keluarganya. Tantangannya dari pemerintah yang menjadi penguasa, sewenang-wenang. Ibrahim tetap sabar dan istiqomah hingga Ibrahim diuji untuk menyembelih putranya yang paling dicintainya. Karena banyak di antara kita, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubba lillah. Banyak di antara manusia, mereka itu mencintai apa-apa dari selain Allah dijadikan sebagai sesembahan tandingan. Mereka cintai seakan-akan mencintai Allah. Demi Allah, kalau orang yang beriman sangat-sangat mencintai Allah. Sekalipun di situ Ismail, anak yang sangat diharapkan, selama ini tidak memiliki keturunan, kemudian diberikan keturunan, diambil oleh Allah, diminta oleh Allah, Ibrahim ridho. Itulah perjuangan yang sebenarnya. Ingat, al-ma'unatu biqadril balah. Pertolongan Allah sesuai dengan penderitaan, pengorbanan yang kita lakukan. Jangan berangan-angan ketika kita tidak pernah melakukan ibadah, tidak pernah berkorban, tidak pernah jariyah, tidak pernah sedekah, tidak pernah mengalah, tidak pernah sabar, tidak pernah syukur, mengharapkan pertolongan Allah kita dapatkan. Itu adalah angan-angan. Mudah-mudahan jamaah salat Idul Adha rahimakumullah diangkat derajatnya oleh Allah dengan memasuki bulan Dzulhijjah, terutama memasuki hari nahar, hari yang penuh dengan keberkahan dari sisi Allah. Semoga keluarga-keluarga kita dijadikan laksana keluarga seperti Ibrahim,
beserta Ismail dan juga Siti Hajar yang semuanya semata-mata hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu wa iyyakum fi sumratil muttaqin wa adkhalana fi 'ibadika sholihin. Balligh lana wa lahum ila yaumiddin bi nuril huda wa bi asma'il husna wa bi sifatil ulya indaka maqaman mahmuda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma in kana minal muqarrabin farahul raihan wa jannatul na'im. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukatsibin ad-dallin fanuzulun min hamim wa tasbihul jahim. Inna hadza lahu haqqul yaqin. Fasabbih bismi rabbikal azim. Barakallahu lana wa lakum minal qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa liwalidayna wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa rabbir warham wa anta khairur rahimin.